Oke, kita langsung ke soal. Nomor 1. Mr. X diketahui mengonsumsi putau dengan cara dihisap. Saat ditanya oleh pihak kepolisian, alasan Mr. X mengonsumsi narkoba tersebut adalah A. Agar tubuh lebih bersemangat, B. Untuk mengurangi ketegangan dan kegelisahan, C. Untuk meningkatkan aktivitas, D. Agar mengalami halusinasi, E. Untuk meningkatkan kewaspadaan. Jawaban yang tepat adalah B, untuk mengurangi ketegangan dan kegelisahan. Kita lanjut ke soal nomor 2. Dampak narkoba jenis putau termasuk dalam kategori A. Halusinogen, B. Stimulan, C. Halusinogen dan stimulan, D. Depresan, E. Depresan dan stimulan. Jawaban yang tepat adalah D. Depresan. Berikut pembahasannya. Terdapat 3 dampak narkoba yang kita kenal. Yang pertama adalah depresan, kemudian stimulan, dan halusinogen. Untuk narkoba jenis putau atau yang biasa kita kenal dengan sebutan heroin termasuk dalam depresan. Nah, depresan ini merupakan obat penenang atau sedatis yang bekerja pada sistem saraf. Ini memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, kegelisahan, dan tekanan mental. Nomor selanjutnya, Mr. X merupakan seorang pemakai narkoba jenis putau. Maka dari itu, berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dia dipenjara selama A. 3-6 bulan, B. 6 bulan sampai 1 tahun, C. 1-4 tahun, D. 4-12 tahun, E. 5-20 tahun. Jawaban yang tepat adalah C. 1-4 tahun. Mr. X termasuk dalam golongan pemakai. Nah, orang yang memakai narkoba dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun. Ini terdapat di Undang-Undang 35 tahun 2009 pada pasal 127 ayat 1. Soal selanjutnya, setelah diselidiki, ternyata Mr. X mendapat suplai narkoba tersebut dari seorang pengedar bernama Mrs. Y. Berdasarkan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka ancaman hukuman yang mungkin diperoleh oleh Mrs. Y adalah A. Dipenjara 3-6 bulan, B. Dipenjara 6 bulan sampai 1 tahun, C. Dipenjara 1-4 tahun, D. Dipenjara 4-12 tahun, E. Dipenjara 5-20 tahun. Jawaban yang tepat adalah E. Dipenjara 5-20 tahun. Berikut pembahasannya. Mrs. Y termasuk dalam golongan pengedar. Orang yang mengedarkan narkoba dipenjara 5-20 tahun. Nah, ini terdapat dalam pasal 114 ayat 1. Next. Salah satu tujuan terapi dan rehabilitasi ketergantungan narkoba adalah untuk mencegah relapse. Di bawah ini, yang bukan alternatif program untuk mencegah relapse yaitu A. Relapse Prevention Program, B. Program terapi kognitif, C. Inpatient Residency, D. Opiate Antagonist Maintenance Therapy dengan naltrexone, E. Therapeutic Community. Jawaban yang tepat adalah C. Inpatient Residency. Berikut pembahasannya. Dalam terapi dan rehabilitasi terdapat beberapa tahap. Tahap pertama adalah terapi medis. Tahap kedua, rehabilitasi. Tahap ketiga, program pasca rawat. Dan tahap yang terakhir adalah Narcotics Anonymous. Terdapat beberapa program dalam tahap rehabilitasi, seperti program antagonis opiat, program metadon, program yang berorientasi psikososial seperti cognitive behavior therapy, dan relapse prevention training. Kemudian, program lainnya adalah therapeutic community, program yang berorientasi sosial, program yang berorientasi kedisiplinan, dan yang terakhir adalah
program dengan pendekatan religi atau spiritual, dan lain-lain. Soal selanjutnya, Mr. Z merupakan seorang terpidana penyalahgunaan narkoba yang telah melewati program rawat inap awal. Berdasarkan hasil asesmen lanjutan, diketahui bahwa Mr. Z memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional dan secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya. Oleh karena itu, program lanjutan apa yang harus ia jalani? A. Program lanjutan akhir. B. Program rawat inap lanjutan. C. Program pasca rawat. D. Program rawat jalan. E. Program rawat inap awal. Jawaban yang tepat adalah D. Program rawat jalan. Nah, terdapat 3 tahap perawatan dalam rehabilitasi medis terpidana. Yang pertama adalah program rawat inap awal, yang kedua adalah program lanjutan, dan yang ketiga adalah program pasca rawat. Pada kasus diketahui bahwa Mr. Z sudah melewati program rawat inap awal. Nah, setelah melewati program tersebut, seorang terpidana dapat menjalani program rawat inap lanjutan ataupun program rawat jalan, tergantung pada derajat keparahan adiksinya sesuai dengan hasil asesmen lanjutan. Nah, diketahui bahwa hasil asesmen lanjutan dari Mr. Z adalah memiliki pola penggunaan yang sifatnya rekreasional dan secara aktif menjalani program terapi rumatan sebelumnya. Maka dari itu, Mr. Z akan menjalani program rawat jalan. Nomor selanjutnya, telah diketahui bahwa Mr. Z mengikuti program lanjutan rawat jalan. Maka dari itu, ia harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan dengan frekuensi setidaknya A. Sekali seminggu, B. 2 kali seminggu, C. Sekali sebulan, D. 2 kali sebulan, E. 3 kali sebulan. Jawaban yang tepat adalah B. 2 kali seminggu. Berikut pembahasannya, kita ketahui bahwa terdapat 3 tahap perawatan dalam rehabilitasi medis terpidana. Nah, Mr. Z ini akan mengikuti program rawat jalan. Nah, pasien yang mengikuti program lanjutan rawat jalan harus melakukan kontrol pada unit rawat jalan sarana rehabilitasi medis terpidana narkotika dengan frekuensi setidaknya 2 kali seminggu. Soal selanjutnya, kumpulan orang, baik laki-laki maupun perempuan yang saling berbagi rasa tentang pengalaman, kekuatan, dan harapan untuk menyelesaikan masalah dan saling menolong untuk lepas dari nabza merupakan pengertian dari A. Narcotics Anonymous, B. Therapeutic Community, C. Dinamika kelompok, D. Supportive Expressive Psychotherapy, E. Desensitisasi. Jawaban yang tepat adalah A. Narcotics Anonymous. Berikut pembahasannya. Dalam terapi dan rehabilitasi terdapat 4 tahap. Yang pertama adalah terapi medis, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga program pasca rawat, dan yang terakhir adalah Narcotics Anonymous. Nah, Narcotics Anonymous ini merupakan kumpulan orang, baik laki-laki maupun perempuan yang saling berbagi rasa tentang pengalaman, kekuatan, dan harapan untuk menyelesaikan masalah dan saling menolong untuk lepas dari nabza. Soal berikutnya, di bawah ini yang tidak termasuk the 12-step recovery philosophy adalah A. Mengakui bahwa seseorang tidak dapat mengendalikan kecanduan. B. Membuat daftar orang-orang yang telah dilukai dan bersedia menebus kesalahan. C. Berusaha melalui doa dan meditasi untuk meningkatkan kontak sadar dengan Tuhan. D. Membantu orang lain yang juga menderita kecanduan yang sama. E. Menjalani program metadon sehingga mengurangi komplikasi medik. Jawaban yang tepat adalah E. Menjalani program metadon sehingga mengurangi komplikasi medik.
Nah, pada tahap kedua, yaitu tahap rehabilitasi, salah satu programnya adalah dan lain-lain. Nah, dan lain-lainnya itu adalah The 12 Step Recovery Philosophy. Nah, ini saya screenshotkan ke-12 langkah tersebut. Nah, soal terakhir, salah satu upaya pemerintah desa dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba adalah dengan melakukan sosialisasi P4GN atau sosialisasi pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Nah, dalam penyiapan materi sosialisasi, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, kecuali A. Tingkat pendapatan penyuluh, B. Tingkat pendidikan masyarakat, C. Norma-norma yang berlaku pada masyarakat, D. Karakteristik masyarakat, E. Kondisi masyarakat setempat. Jawaban yang tepat adalah A. Tingkat pendapatan penyuluh. Berikut pembahasannya. Dalam rangka penyiapan sosialisasi P4GN, materi yang akan disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat pendidikan, karakteristik, dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Terima kasih.